Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun anda berada. Terima kasih banyak yo dak yo. Iya. Karena kanti-kanti kita yang ada di rumah ko setia benala tetonggok di depan TV untuk menyaksikan berkabar Jambi. Tentunya pada edisi Sabtu ko 21 Oktober 2023. Kaget dulu loh. Apa benda kaget-kaget terus. Minggu kemarin kaget pula ko. Apa pula ko maksudnya? Nak nanya kabar dulu. Nak nanya kabar boleh lah. Cuman Boleh. hari ko? Alhamdulillah kabar saya kok sehat. Kalau Pek kok macam mana kabar saya sehat juga, alhamdulillah. Nah, lo kita kok kan bentar lagi nak ngadakan pemilu. Betul, Kira-kira benar berapa tu. bulan lagi ya? Berapa bulan lagi? Cuba. Saya juga Cuba hitung. terfikirkan tu. Kita Hitung. hitung tak? Iya. Mau tak yo? Iya. Kini ko apa? Bulan apa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berapa bulan lagi tu? Kira-kira kok 4 bulan, seperempat pula kita kok pemilu dan pilkada serentak tu. Nah, kira-kira lah ada belum kandidat nih? Kalau saya alhamdulillah ada. Kalau Pek kalau ada belum kandidat? Saya ada juga. Cuma siapa tu? diam-diam Nyap-nyap ya. Iya, cuma jangan sampai kita berpala dengan budak tu ya. Gara-gara beda pilihan. Oh iya, biasa sering terjadi benala tu. Iya. Apa belago garo-garo. Iya, garo-garo beda pilihan tu. Yang tadi berkawan jadi lawan tu jangan sampai lah dak yo. Iya, jadi kita kok harus ketika besok pemilihan umum tu kita pilihlah pemimpin yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Walaupun kanti kita, orang tua kita, sanak saudara kita beda pilihan, itu biarlah itu hak mereka. Yang penting kita nak pilih pemimpin yang mana, itulah yang kita pilih. Jangan karena beda pilihan kita kaget belago, cekcokan, itu tak boleh. Karena itu kaget apa akan terjadi konflik tuh kaget dalam kehidupan sosial tuh kan, jangan sampai dak ya. Nah, pulau kau lah berapa kali nyoblos? Saya kok baru sekali kok lah. Saya kok masih muda, baru sekali kok lah. Kalau yo? Saya lah 2 kali. Lah 2 kali ya. Yang pertama apa? Kemarin tuh Asoy nyoblos gubernur. Nyoblos gubernur. Cuma tuh kan budak-budak ini kok susahnya kalau disuruh nyoblos bang ya? Oh iya betul, benar. Budak Gen Z kok agak susah biasanya. Apa Gen Z tuh? Generasi Z, budak-budak sebaya kita kok Gen Z lah nyebut kini kok. Bau nganing awak. Bau nganing kau kok. Ketinggalan zaman kau Pek. Jadi kami nak ngimbau juga kepada kanti-kanti apa terutama yang masih muda-muda dak. Harus besok ketika pemilihan tuh nyoblos ya dak. Nyoblos pemilu kada tuh harus nyoblos. Nah, kalau untuk kanti-kanti yang belum ada, mungkin belum ada EKTP, mulailah dari sekarang rekam EKTP dak ya di Dukcapil terdekat macam itu. Budak kini tuh nak ada ko dulu. Nak ada ko ya. Baru Boleh nyoblos. tak macam tu, takut apa? Takut kaget kita dapat pemimpin yang tak sesuai dengan keinginan kita. Pilihlah sesuai dengan hati nurani ya dak ya. Cuma kalau dibagi nak dak? Saya kalau agak banyak dikit apa lah. Nyak bercanda. Tak boleh kan? Tak boleh macam tu ya kanti-kanti. Nah, kira-kira kabar apa yang nak kita siapkan kepada kanti-kanti kok? Dan tentunya banyak nih kabar yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah kok. Nah, salah siko terkait 998 titik panas terpantau dalam 2 minggu terakhir. Selanjutnya 5 hektar lahan pertanian kelompok tani Batang Sindai gagal tanam. Selanjutnya kanti-kanti sungai penuh dan kerinci masuk dalam kategori zona rawan pemilu. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto dan saya Rahmatul Uzma. Ikola berkabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama, di mana jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi meningkat signifikan. Dalam 2 minggu terakhir, jumlah titik panas mencapai 998 yang tersebar di sejumlah daerah. BMKG Provinsi Jambi mencatat ada peningkatan yang signifikan pada titik panas atau hotspot. Pada Oktober 2023, titik panas di Provinsi Jambi meningkat mencapai 998 titik panas. Koordinator Informasi dan Data BMKG Provinsi Jambi, Anissa Fauzia mengatakan, peningkatan titik panas IKO terjadi pada 3 hari terakhir yang mencapai 400 titik panas. Peningkatan IKO disebabkan karena kurangnya intensitas hujan akibat fenomena El Nino atau kemarau panjang. Berkurangnya intensitas hujan di Provinsi Jambi membuat suhu udara semakin meningkat.
Jadi kondisi kemarau yang cukup kering ini mengakibatkan luasnya kebakaran dan padamnya api ini juga akan sulit dilakukan di lapangan. Kalau untuk secara keseluruhan berapa Mbak dari awal Januari sampai sekarang? Dari awal Januari, harus lihat dulu ya Mas ya. Lihat dulu. Dari awal Januari sampai dengan sekarang itu ada 3.229 titik panas. Kabupaten Batanghari menjadi daerah terbanyak penyumbang titik panas, kemudian disusul Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Tebo. Joko, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti, polisi terus memberikan efek jero pada para pelaku pembakar hutan dan lahan. Belasan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Karhutla. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan. Salah satunya, penegakan hukum terhadap orang yang sengaja membakar lahan. Hingga awal Oktober 2023, polisi mencatat adanya 14 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari belasan laporan kasus tersebut, polisi menangkap 12 orang sebagai tersangka karena terbukti membakar lahan. Aksi para tersangka itu menyebabkan sekitar 20 hektar area lahan terbakar. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sengaja membakar untuk mempercepat dan mempermudah membuka lahan. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, 12 tersangka itu tengah menjalani proses hukum. Polisi tidak segan-segan menindak para pelaku yang sengaja membakar hutan di Provinsi Jambi. Sampai saat ini di Polda Jambi dan jajaran telah memproses 12 orang tersangka yang dapat dibuktikan bahwa mereka melakukan secara sengaja membakar hutan dan lahan yang ada di Provinsi Jambi. Dan ini terus kita lakukan sebagai upaya mendidik masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. Ya, karena kita ketahui bersama kebakaran hutan dan lahan ini sangat merugikan masyarakat banyak. Yang banyak di mana Pak? Menyambut. Bagaimana? Yang banyak di mana Pak? Yang kita data paling banyak Batanghari. Ya, itu. Batanghari sekitar 4 orang yang kita jadikan tersangka di sana. Total di Jambi berapa? 12. Mengantisipasi bencana kabut asap akibat Karhutla, polisi meminta agar masyarakat melestarikan hutan dan tidak membakar lahan dengan cara dibakar. Hingga saat itu, ada sekitar 1.157 hektar area hutan dan lahan terbakar. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti 5 hektar lahan pertanian kelompok tani Batang Sindai, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun gagal panen. Bibit padi yang disiapkan untuk lahan pertanian mulai mati dan layu. Kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Sarolangun, berdampak terhadap mengeringnya lahan pertanian, seperti lahan sawah milik kelompok tani Batang Sindai yang berada di RT 03, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Mengeringnya lahan pertanian yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir membuat bibit padi yang telanjur disemai mulai layu dan mati. Salah seorang petani Batang Sindai, Ishak, mengatakan kekeringan itu telah terjadi sejak sekitar 3 bulan lalu. Meski sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang, namun hujan yang turun tak lagi mampu membasahi lahan sawah yang mulai mengering. Lahan kering yang sawah itu kalau lebih kurang 5 hektar kalau nggak salah. Inilah berapa lama nih kering ini? Lebih kurang hampir 3 bulan lah, ada lah dalam 3 bulan itu hujan sekali-sekali kan. Hampir mendekati 3 bulan. Kalau sekarang untuk air ada nih kosongnya ya? Ya inilah rencana itu nak garap lagi. Tapi kering tunggu dulu lah, nunggu hujan dah. Bibit itu rencana memang salah, kalau memang masih ada air masih bisa lah, yang hidup bisa kita tanam kan. Ishak menambahkan, meski di sejumlah lahan pertanian memiliki sumur resapan dan mesin pompa air, namun pasokan air yang ada di sumur tidak mencukupi untuk kebutuhan padi dan sawah. Akibat kekeringan itu, para petani mengaku mengalami kerugian yang cukup besar. Edi Kusnadi, TP Jambi melaporkan.
Nah, kanti-kanti jangan nak melalababu dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Sarolangun temukan 2 caleg dalam data gando. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti karena setia tertonggok di depan TV untuk menyaksikan berkabar Jambi. Selanjutnya kanti-kanti Polres Kerinci menggelar apel gelar pasukan mantap berata dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024. Apel IKO melibatkan 350 lebih personel kepolisian yang ditugaskan untuk mengawal pemilihan umum di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Polres Kerinci menggelar apel gelar pasukan operasi mantap berata dalam rangka pengamanan pemilihan umum tahun 2024. Apel gabungan itu melibatkan personel gabungan TNI, Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, Dishub dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kasih Humas Polres Kerinci, Ajun Inspektor Polisi 1 Endriyadi mengatakan, untuk pengamanan pemilu, Polres Kerinci akan menyiagakan 350 orang personel, 150 BKO Polda Jambi, 1 kompi pasukan TNI, dan 1 kompi pasukan Brimob. Kerinci melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Berata 2023-2024 dalam rangka menghadapi pemilu ya. Yang mana Polres Kerinci melibatkan personil 350 personil. Kemudian nantinya dari Polda Jambi akan ada BKO 150 untuk PAM TPS. Dari kompi Brimob akan menurunkan personil 1 kompi lengkap dan dari TNI 1 kompi. Yang mana operasi ini berjalan selama 222 hari. Berhitung dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 27 Mei 2024. Aibtu Endriyadi menambahkan, pelaksanaan operasi mantap berata akan berlangsung selama 222 hari, terhitung sejak 19 Oktober 2023 hingga 27 Mei 2024. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti polisi kategorikan Kerinci dan Kota Sungai Penuh termasuk dalam zona rawan pemilu 2024. Di setiap zona rawan, polisi siagakan 2 personel di setiap TPS-nya. Polda Jambi telah memetakan area-area rawan pemilu. Dari proses pemetaan tersebut, terdapat 2 daerah yang dianggap rawan pemilu. Zona rawan tersebut yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pemetaan IKO berdasarkan sejarah konflik yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Mengantisipasi hal tersebut, polisi telah menyiapkan strategi khusus guna meredam konflik. Polisi akan menyiagakan 2 personel polisi untuk setiap TPS yang dianggap rawan. Penyiagaan personel lebih ketat dibanding TPS yang tidak rawan dengan jumlah 2 personel untuk 20 TPS. Banding 4. Maksudnya 2 polisi itu mengawasi dan mengamankan 2 TPS dibantu oleh 4 personil Linmas. Kemudian yang sangat rawan itu bandingannya 2 banding 1 dibanding 2. Maksudnya 2 polisi itu mengamankan 1 TPS dibantu oleh 2 Linmas. Nah, jadi itu klasifikasi dari kerawanan dari tiap-tiap TPS yang ada. Sementara itu, dalam operasi pengamanan pemilu mantap berata, polisi menyiagakan 4.544 personel dari 3.415 personel Polres dan 1.129 personel Polda Jambi. Operasi Mantap Berata 2023 dan 2024 akan berlangsung kurang lebih 222 hari. Operasi Mantap Berata diharapkan dapat mengatasi konflik pemilu 2024 mendatang. Ari Haryono, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti, KPU Sarolangun menemukan caleg gando internal dan eksternal. Partai politik diminta melakukan klarifikasi atas temuan itu.
KPU Sarolangun telah selesai melakukan verifikasi pencermatan administrasi dokumen persyaratan calon sementara. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara, Ari Wibowo mengatakan, sesuai tahapan pencermatan, pihaknya telah selesai melakukan verifikasi pencermatan. Dari hasil verifikasi, pihaknya menemukan 2 calon legislatif dari Partai PKB dan Partai PDI Perjuangan, serta Partai Perindo dan Partai PPP masuk dalam data ganda eksternal. Atas temuan itu, pihaknya telah meminta dan memanggil caleg dan parpol terkait untuk melakukan klarifikasi. Ini kita menemukan kegandaan itu ada 3, ganda eksternal 2, ganda internal itu 1. Ganda internal ini terkait ada kesalahan upload nick. Nah, itu sudah kita konfirmasi dan sudah diperbaiki. Sudah masuk. Yang ganda eksternal ini juga sudah kita minta partai untuk klarifikasi terkait bacaleknya. Itu ada di 2 partai. Ari Wibowo memastikan kedua caleg yang terdata ganda itu telah diminta membuat pernyataan dan memilih satu partai politik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih nak menyampaikan kabar-kabar penting lainnya. Di antaranya kanti-kanti progres pembangunan jalan tol Jambi baru 12%. Tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak kanti-kanti masih setia tertonggok di depan TV dan menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur jalan tol Bayung Lincah Tempino Jambi seksi 3 terus dikebut. Hingga saat itu, progres pembangunan jalan tol baru 12%. Pengajuan proyek jalan tol Bayung Lincah Tempino Jambi seksi 3 di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi terus dikebut. Penyelesaian jalan tol sesi 3 IKO ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2024. Hingga saat itu, progres pembangunan jalan tol Betung Jambi sesi 3 baru mencapai 12%. Proyek tol sepanjang 15,4 km IKO menjadi prioritas. Meski terdapat beberapa kendala, progres pembangunan jalan tol sesi 3 IKO telah memasuki tahapan penimbunan dan pengerasan tanah. Rekanan juga telah mengerjakan pemasangan konstruksi tiang pancang jalan tol dengan bantuan alat berat. Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi, Beni Kristiawan menyampaikan, kondisi karakteristik tanah yang lunak menjadi salah satu kendala yang dihadapi pihaknya. Pembangunan jalan tol saat ini sudah berjalan kira-kira 3 bulanan lah. Diharapkan nanti bisa kita kejar untuk selesai di pertengahan tahun depan. Untuk progresnya sendiri saat ini kontraktor sudah running berjalan di lapangan lah untuk mengejar progres itu. Untuk kendala secara teknis kayaknya hanya masalah review desain itu nanti kita ketemu tanah yang kondisinya sangat lunak itu sehingga perlu penyesuaian desain untuk berubah menjadi konstruksinya gitu. Karena juga tanah yang jelek itu kalau kita paksakan dikerjakan dengan timbunan dan sebagainya nanti malah bisa ambles gitu. Di sisi lain, saat itu pembangunan jalan tol Bayung Lincah Tempino Jambi seksi 3 masih membutuhkan tambahan lahan seluas 6,5 hektar. Joko TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti, pemerintah Provinsi Jambi menggandeng Ombudsman dan Forkopimda untuk menyelesaikan persoalan munculnya pungutan angkutan batubara. Pungutan itu berpotensi menimbulkan konflik dan kerugian daerah. Menyikapi potensi kerugian daerah dari pungutan angkutan batubara, disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah Provinsi Jambi akan meluruskan persoalan tersebut dengan melibatkan Ombudsman, termasuk Forkopimda. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, pembahasan polemik pungutan angkutan batubara yang belakang muncul dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi di masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan pungutan diminta duduk bersama antara Ombudsman,
pemerintah, dan Forkopimda untuk membahas legal atau tidaknya pungutan yang dilakukan. Keputusan dalam pertemuan itu nantinya menjadi landasan yang baik dalam meningkatkan kualitas pengolahan pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi. Penyelesaian polemik pungutan angkutan batu bara harus dilakukan agar persoalan itu tidak berkepanjangan dan menimbulkan polemik baru. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, pungutan yang dilakukan oleh salah seekor transporter itu merupakan bentuk iuran dari anggota. Laporan dari ATJ sudah mendiskusikannya dengan Ombudsman dan Ombudsman siap untuk memanggil kita semua untuk membicarakan pada titik pungutannya. Pada titik pungutannya. Yang tadi kita tidak bicara pungutan pertemuan kita kemarin. Pungutan nanti akan dibahas secara bersama antara Forkompimda, ada Pak Gubernur nanti, ada DPRD, termasuk TNI Polri, ya, kemudian ada dari pihak Ombudsman, ada juga nanti dari pihak ATJ. Kesimpulannya seperti apa? Sudirman menekankan untuk menyelesaikan persoalan tata kelola batu bara di Provinsi Jambi, Pemprov Jambi terus berupaya merealisasikan jalan khusus angkutan batu bara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti tim Subdit 3 Tipikor Ditreskrim Sus Polda Jambi menggeledah kantor PTPN 6 Jambi. Polisi menggeledah sejumlah ruangan di PTPN 6 untuk mendalami kasus korupsi. Tim Subdit 3 Tipikor Ditreskrim Sus Polda Jambi Selasa siang mendatangi kantor PTPN 6 Jambi. Tim langsung menggeledah ruang arsip di kantor perkebunan milik negara itu. Penggeledahan berjalan tertutup dan dijaga ketat aparat kepolisian. Saat penggeledahan, tampak petugas membawa 2 kotak besar dan perintel. Diduga penggeledahan itu dalam rangka melengkapi bukti jelang penetapan tersangka baru kasus korupsi akuisisi PT Maji oleh PTPN 6 Jambi. Sebelumnya, polisi mengungkap tindak pidana korupsi di PTPN 6 Jambi saat proses akuisisi saham PT Maji. Kerugian negara pada kasus korupsi itu mencapai 72 miliar rupiah. Hingga saat itu, baru mantan Direktur PTPN 6 Jambi, Sulaiman Iskandar, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik. Ari Haryono, TP Jambi melaporkan. Ganti-ganti demikianlah berkabar Jambi Haiko. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan saya Yogi Aprilianto. Saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.